Yogyakarta, datang langsung dari Jogja untuk mendukung timnas di GBK. Kalau ini kenapa gambarnya Pak Erik bukannya pemain timnas? Ya tadinya mau Messi nggak datang. Terus saya pikir-pikir Pak Erik kan prestasinya sangat bagus sekali PSSI. Ya, tolong Pak berantas semua perjudian, bola, pengaturan skor, wasit-wasit yang nakal sikat Pak. Oke, terakhir nih Mas, prediksinya skornya berapa? Ya 1-1, optimis. Oke, makasih Mas. Dari servis dilakukan oleh Arhan, ini sangat luar biasa. Ini penyelamatan. Oh, nampaknya Romero, pemain asal Spurs. Setelah sempat mangkir, Menteri Pertanian akhirnya memenuhi panggilan KPK terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Indonesia meluncurkan satelit internet pertama milik pemerintah di Florida, Amerika Serikat. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam Anjus Pagi untuk melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya bersama saya Yasmin Natania. Dan saya Bayu Pradana. Inilah Anjus Pagi selengkapnya. Ya, pemirsa, kita awali Anjus Pagi dari keseruan FIFA Matchday di mana timnas Indonesia menghadapi juara Piala Dunia 2022. Argentina berakhir dengan kemenangan tim Tango dengan skor 0-2. Meski kalah, namun permainan timnas banyak dipuji penggemar sepak bola tanah air. Stadion utama Gelora Bung Karno dalam FIFA Matchday Juni 2023. Laga dimulai dengan tempo sedang dan penguasaan bola didominasi Argentina. Sementara Indonesia bermain dengan pertahanan rapat, menghalau serangan-serangan gawang. Tetapi Martinez kembali berhasil menepis peluang Indonesia. Berat ya, tapi saya rasa dengan melihat cara bermain. Kita ke informasi lain pemirsa, aksi penangkapan pengedar ganja di Sumatera Utara berlangsung dramatis. Pelaku berusaha kabur meski polisi berkali-kali melepaskan tembakan peringatan. Layaknya dalam film laga, penangkapan kurir narkoba di Kabupaten Karo, Sumatera Utara ini berlangsung penuh aksi. Pelaku bahkan langsung tancap gas meski polisi berkali-kali melepaskan tembakan peringatan. Saat pelaku kabur inilah sempat terjadi senggolan mobil antara pelaku dan polisi. Tak mau buruannya kabur, polisi pun langsung tancap gas mengejar para pelaku. Tak hanya di jalanan, aksi kejar-kejaran pun berlangsung hingga ke daerah sepi penduduk. Pelaku akhirnya berhasil ditangkap setelah mobil yang mereka tumpangi keluar dari jalanan aspal dan tak mampu lagi bergerak. Dalam penangkapan ini, Direktorat Reserse Narkoba Unit 1 Subdit 2 Polda Sumatera Utara menggagalkan peredaran ganja seberat 267 kg. 2 pria dipastikan menjadi bagian peredaran barang haram ini. 2 orang tersangka yang sudah kita amankan itu dalam proses penyidikan, dan tentu penyidik juga akan mengembangkan terkait dengan jaringan, kemudian pasar yang mereka edarkan dan sebagainya. Kita tunggu nanti hasil prosesnya. Ini jaringan dari lokal atau jaringan nasional? Sejauh ini kita mengetahui dia mengedarkannya di Medan. Medan aja. Ya. Polisi hingga kini mencari pemilik 17 karung berisi ganja seberat lebih dari 260 kg ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Amin Nur Rashid, Ayus melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat menghanguskan 6 buah toko tempat usaha di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Api diduga berasal dari sebuah bengkel motor yang merembet ke bangunan toko lainnya. Kebakaran 6 toko usaha ini terjadi di Jalan Setaji, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Senin sore.
Api dengan cepat menjalar menghanguskan 6 buah toko, tempat usaha warga yang umumnya terbuat dari bahan kayu. Tiupan angin kencang dan banyaknya bahan yang mudah terbakar di dalam toko membuat api semakin membesar dan sulit dipadamkan. Tim pemadam kebakaran Kota Palangkaraya bersama relawan yang datang ke lokasi langsung berupaya memadamkan api dengan mendatangkan sejumlah mobil damkar dan mesin pompa air. Kalau dilihat api dari mana asalnya? Kata orang tadi itu dari ujung, tapi kurang tahu juga lah. Dari ujung mana? Dari ujungnya bengkel. Dari Kata bengkel? orang, Oh gitu. Kami kan baru datang lagi. Terus juga. menyebar Bu ya? Nyebar. Motor yang pertama kali yang terlihat adalah warga yang sekitarnya lalu menelpon kita untuk kanan kita ini. Pak, itu dari listrik apa dari apa Pak? Kita belum tahu. Dan nanti kita menunggu dari tim Inafis untuk melakukan apa dari mana sumber apinya. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, iNews melaporkan. Diduga korsleting listrik, 4 rumah warga di Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Proses pemadaman sempat terhambat lantaran sempitnya akses jalan menuju lokasi. Api dengan cepat menghanguskan 4 rumah warga semi permanen di Jalan Pelita Raya, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin petang. Kencangnya hembusan angin dan material bangunan rumah dari kayu membuat api cepat membesar dan merambat ke beberapa rumah warga lainnya. Warga yang panik bahu-membahu bersama petugas damkar memadamkan kobaran api dengan alat seadanya. Proses pemadaman sempat terhambat lantaran sempitnya akses jalan menuju lokasi, serta banyaknya warga yang memarkirkan kendaraan di pinggir jalan. Petugas damkar bahkan harus memanjat atap rumah warga untuk melakukan penyiraman lantaran lokasi kebakaran berada di tengah pemukiman padat penduduk. Api baru dapat dipadamkan 30 menit kemudian setelah puluhan unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Jadi yang terbakar 4 rumah, 6 kakak. 6 kakak ya Pak ya? Tidak ada korban jiwa Pak? Jadi ini Itu penyebabnya kebakaran apa katanya Pak? Jadi sementara diperiksa sama anggota. Jadi belum diketahui penyebabnya, belum diketahui. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena seluruh penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri. Sementara akibat kejadian ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Pemirsa, 8 bangunan rumah warga di Gunung Tabur, Berau, Kalimantan Timur ludes terbakar, di mana diduga ini di peristiwa ini akibat hubungan arus pendek listrik. Beginilah detik-detik peristiwa musibah kebakaran di Jalan Laksamana RT 2 Kelurahan Gunung Tabur, Berau, Kalimantan Timur, Senin pagi. Api terpantau dengan cepat membesar dan menjalar ke seluruh bangunan rumah. Kondisi bangunan yang rata-rata terbuat dari kayu menyebabkan kobaran api sangat cepat merambat ke bangunan lain. Peristiwa ini terjadi begitu cepat, warga tak sempat menyelamatkan harta benda mereka. 7 unit mobil pemadam diturunkan untuk memadamkan api, namun sayang, 8 bangunan rumah ludes terbakar api. Pokoknya nggak tahu sih, tiba-tiba itu banyak pupus kan, makin besar, makanya kita langsung lari sini kita. Nah, cuma nggak bisa lagi kan ke rumah kayu ya, jadi cepat apinya naik. Nah, sementara kita pakai genset aja untuk sementara menunggu bantuan dari pemadam kebakaran kan. Belum diketahui secara pasti apa penyebab musibah ini, namun diduga peristiwa ini terjadi akibat hubungan arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun disinyalir kerugian mencapai miliaran rupiah. Dari Berau, Kalimantan Timur, Zuhri, iNews melaporkan. Diduga mengalami korsleting, 1 unit mobil sedan terbakar di Jalan Nasional Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Kebakaran sempat membuat macet arus lalu lintas di lokasi.
Kebakaran satu unit mobil di tengah jalan terekam kamera warga di Jalan Nasional Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Mobil jenis sedan itu terbakar diduga karena mengalami korslet. Kejadian ini berawal saat mobil melaju dari arah Banjarsari Ciamis menuju Pangandaran. Setibanya di lokasi, tiba-tiba terlihat asap keluar dari kap mesin mobil dan dengan cepat membakar seluruh badan mobil. Beruntung sang sopir berhasil keluar mobil dan menyelamatkan diri. Warga sekitar sempat kesulitan untuk memadamkan api hingga akhirnya satu unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Untuk sementara mungkin kami karena dapat kabar dari warga masyarakat sekitar datang ke TKP berupaya untuk melakukan pemadaman. Tapi terus terang aja kami tidak mampu untuk memadamkan itu karena apinya cukup besar. Kami hanya menggunakan pemadam itu juga dapat pinjam dari desa dan dari BRI pemadam api ringan, tapi tidak mampu. Akhirnya kami mengundang pemadam kebakaran dari Pangandaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, sempat dilaporkan hilang bocah umur 4 tahun ditemukan tukang bangunan mengambang di bak penampungan air di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kedalaman air ini mencapai 4 meter dan evakuasi bocah ini berjalan dramatis. Inilah detik-detik evakuasi bocah bernama Adit 4 tahun yang tenggelam di Desa Watuwungkuk, Kecamatan Dringgu, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Korban sebelumnya sempat dinyatakan hilang 1 hari sebelumnya. Selanjutnya, putra kedua pasangan Jumati dan Agus ini dibawa ke rumah sakit untuk diautopsi. Korban ditemukan pertama kali oleh Arif Darmawan, seorang tukang bak penampungan air yang melihat sosok seperti boneka mengambang. Setelah didekati ternyata anak yang dilaporkan hilang. Bak penampungan air ini memiliki tinggi bangunan 7 meter dan kedalaman air 4 meter. Bulaku Pak ya jam 7:30. Ya. Saya ambil air untuk lolo. Tukang ini ya, bangunan. Okay. Lalu ada kayak boneka. Mungkin ini gitu saya Pak sama teman saya. Ceritanya gini, tangannya ke atas, ambil kepalanya ini Pak yang kelihatan. Udah ngambang atau? Iya, ngambang. Ya, udah ngambang. Diduga lepas pantauan orang tua. Korban diduga terpleset saat bermain di area bak penampungan air itu yang jaraknya sekitar 200 meter dari rumah korban. Ditemukan jam 7.30. Selanjutnya kita menghubungi identifikasi dan membawa korban ke Rumah Sakit Pemalangan untuk kejelasan daripada sebab kronologis kematiannya. Polisi masih mendalami kasus ini dan masih menunggu hasil visum apakah korban tewas murni kecelakaan atau ada kesengajaan. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang melanda Kota Bogor, Jawa Barat mengakibatkan sejumlah pohon tumbang menimpa sejumlah kendaraan yang terparkir. Petugas gabungan yang dikerahkan untuk evakuasi pohon yang menutupi jalan ini berlangsung. Pohon ukuran besar yang dimakan usia tumbang hingga menutupi badan jalan di Jalan Salak menyusul hujan lebat disertai tiupan angin kencang yang melanda Kota Bogor, Jawa Barat pada Senin sore. Para pengendara yang akan melintas pun terpaksa memutar arah karena badan jalan tertutup pohon tumbang. Guna memulihkan keadaan, tim gabungan BPBD dan regu pemadam kebakaran Kota Bogor dikerahkan guna memotong bagian-bagian pohon tumbang yang menutupi jalan juga menimpa kendaraan. Dampaknya mobil yang tertimpa di lokasi yang kita saat ini Jalan Bina Marga ada sekitar 7 mobil. Alhamdulillah nggak ada orang di dalam dan posisinya parkir diam. 2 mobil yang agak berat kerusakannya, yang lain hanya kena ranjungan. Kepala BPBD Kota Bogor, Teofilo Patrikobio, memastikan dalam peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa dan saat ini pihaknya masih melakukan pendataan terkait kondisi bencana yang melanda di Kota Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Furqon Munawar, iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, selain itu akibat intensitas hujan yang cukup tinggi disertai angin kencang, tanah longsor dan banjir ini terjadi di wilayah Cianjur Selatan, Jawa Barat Senin petang. Tanah longsor ini terjadi di Desa Situhiang, Kecamatan Pagelaran, Cianjur Selatan, Jawa Barat. Akibatnya 500 meter persegi lahan persawahan dan 4 rumah warga rusak. Longsor juga terjadi di Desa Bunijaya, Kecamatan Pagelaran yang membuat jalan penghubung antar kecamatan tertutup material longsor. Ya, ini mobil Sitayo terseret 100 meter. Ya, pemirsa, selain longsor, bencana banjir bandang terjadi di wilayah Kecamatan Kadu Pandak akibat Sungai Cibuni meluap. Sejumlah ruas jalan dan rumah yang berada di sepanjang bantaran Sungai Cibuni terendam banjir. Tercatat ada 2 rumah dan 1 warung yang rusak akibat banjir. Tidak ada korban jiwa dalam longsor dan banjir di Cianjur Selatan itu. Sementara warga yang terdampak bencana sebagian mengungsi ke rumah sanak saudara. Cibuni, banjir, pasar. Pemirsa, News Pagi akan kembali usai azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami.